Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Yang pertama, Erich Fromm melihat manusia itu karakternya dualistik, dikotomis. Itu yang nanti disebut dilema eksistensial. Apa saja yang dilema dalam hidup kita? Yang pertama, kita ini ya binatang ya manusia. Karakter kebinatangan itu ada dalam diri kita, harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kita tidak akan bisa naik kelas memenuhi karakter kemanusiaan. Padahal manusia dan binatang ini kan kita sinkron, kita perlawankan. Itu namanya dilema. Kalau kamu disebut binatang kan malunya luar biasa. Makanya kalau orang lagi marah, misuh-misuh itu kan biasanya keluarnya kata-kata binatang. Karena binatang itu antitesisnya manusia. Kan nggak ada orang maki-maki misalnya, dasar kamu meja, kan nggak ada. Dasar kamu laptop, kan nggak ada. Selalu pakai kata-kata binatang. Kenapa? Karena binatang itu antitesisnya manusia. Padahal diri kita memang ada unsur binatangnya. Nah, ini kan jadi kita wajib memenuhi kebinatangan kita, tapi sekaligus harus naik kelas menjadi manusia. Ini yang disebut dilema eksistensial. Itu dilema pertama. Dilema kedua, dilema hidup dan mati. Kita ini sekarang hidup, berjuang, beraktivitas, berusaha dengan kesadaran bahwa kita hidup di dunia ini, sekaligus kita dipaksa untuk sadar bahwa kita bisa mati. Bahkan tidak cuma besok, sewaktu-waktu. Ini kan dilema. Kita ini mengembangkan kesadaran kita hidup sekarang atau kita nanti mati. Makanya kalau agama kan ngasih rumus, bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup lama dan beribadalah seolah-olah engkau akan mati segera. Nah, itu kan dua hal yang susah, membangun kesadaran bahwa saya hidup sekaligus akan mati, itu kan tidak enak. Kamu lagi enak-enaknya mau kerja, alah wong yo kita akan mati aja, ngapain sih secapek ini, kan itu jadi down. Tapi kita mau ikut yang sisi mati tadi, lah wong kita ini mau ndak mau ya hidup. Masih butuh memenuhi hasrat kebinatangan tadi, butuh makan, butuh minum, butuh seks, butuh teman, masih butuh macam-macam. Tapi mau serius hidup, ya wong ya sewaktu-waktu bisa mati. Ini kan namanya dilema eksistensial. Kamu mau milih yang mana? Ya dua-duanya, Pak. Ya memang harus dua-duanya, tapi kan tidak gampang menyeimbangkan dua-duanya. Kayak kebinatangan dan kemanusiaan tadi. Nah, itu dilema. Dilema yang ketiga, ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Hampir semua konsep tentang manusia kan bilang bahwa manusia itu punya potensi untuk sempurna. Dalam dirinya terkandung banyak sekali kualitas yang bisa diwujudkan dalam hidup ini. Tapi sekaligus juga banyak orang bilang, dan kamu yakini, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kan tabrakan. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, tapi terus kamu dicegat oleh kenyataan tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia ada salahnya. Lalu itu kan bingung kamu. Lalu kita itu terus yang mana, Pak? Kita makhluk mulia, ciptaan terbaik, atau makhluk yang tidak sempurna? Itu kan
dilematis. Kamu mau ada di sisi yang mana? Nah, itu dilema eksistensial namanya. Kamu hidup ini mau mengejar kesempurnaan atau mau menerima saja, rela saja situasimu yang tidak sempurna. Kamu harus berjuang atau rela menerima. Itu kan dilema. Masing-masing filosof mengembangkan teorinya sendiri-sendiri. Ada yang fokusnya mengejar kesempurnaan, ada yang fokusnya menerima hidup. Yang benar yang mana? Semuanya pasti benar. Kenapa? Itulah karakter dilematis, dualistik, eksistensial manusia. Ya kita memang punya dua-duanya. Dan kita harus punya dua-duanya. Kalau kamu tidak punya semangat berjuang, ya hidupmu tidak lengkap. Kamu tidak bisa mengembangkan potensimu. Tapi kalau kamu nggak punya etos menerima juga, kamu akan sering kecewa. Ini kan pertarungan antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Itu dilematis. Dilema yang terakhir, ini nanti yang diulas panjang lebar oleh Erich Fromm dengan freedom. Teori lari dari kebebasan adalah dilema kesendirian dan ya kebebasan, kebersamaan. Jadi kita itu pribadi yang unik atau harus membaur di tengah masyarakat. Kita ini harus jadi diri kita sendiri atau kita ikuti dunia sosial. Resikonya ya kebalikannya. Kalau kita ikuti dunia sosial, tidak mungkin kita jadi pribadi yang unik. Tapi kalau kamu jadi pribadi yang unik, kamu akan misah dari masyarakat. Resikonya apa? Kamu sendirian, kesepian. Kamu milih mana? Kamu milih gaul banyak teman tapi tidak unik, atau milih tidak gaul, unik tapi kesepian? Susah ya. Tapi itulah karakter kita. Jadi 1, 2, 3, 4 itu dilema eksistensial. Dilema eksistensial itu, ayo kamu milih mana? Kan selama ini kan kita sudah dapat ratusan teori filsafat. Itu biasanya ya kalau enggak di kubu satu, di kubu satunya. Kubu satu, kubu satunya. Barat yang rasional, timur yang intuitif. Yang satu mengedepankan eksistensi, kemerdekaan. Yang satu mengedepankan kebersamaan, kerukunan. Kamu milih yang mana? Nah itu kalau di Erich Fromm, ya silahkan kamu pikir. Sebenarnya ya karakter kita semuanya itu, tinggal ramuannya untuk hidupmu. Misalnya tadi, kesendirian dan kebersamaan. Kamu meramunya berapa persen hidupmu sendiri, berapa persen hidupmu kebersamaan. Antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan, berapa persen hidupmu yang berjuang mengejar kesempurnaan atau ikhlas menerima ketidaksempurnaan. Berapa persen hidupmu adalah bekerja untuk hidup atau mempersiapkan diri untuk mati. Dan seterusnya. Nah itu bahanmu refleksi ya. Kira-kira enaknya aku ini rumusnya berapa persen dari dilema-dilema tadi. Dari mana membaca prosentase? Bisa pakai teori-teori sebelumnya. Kamu introvert apa ekstrovert? Kamu tipe orang yang gimana? Kebutuhanmu sekarang ada di level apa? Kayak di Maslow kemarin. Oke, yang pertama itu. Sekarang kita lihat. Ada beberapa kebutuhan eksistensial. Kebutuhan untuk kamu eksis. Yang pertama, need for identity. Kamu butuh identitas. Rumus mudahnya yang pertama ini, kamu bisa jawab kalau ada orang tanya siapa kamu. Kalau belum atau kamu tidak bisa jawab, berarti kamu belum eksis. Mungkin kamu terkenal, mungkin kamu banyak teman, mungkin kamu disukai orang, tapi kalau kamu belum bisa jawab sendiri siapa dirimu, sebenarnya kamu tidak eksis.
Identitas itu kamu tahu siapa dirimu. Ya boleh nanti setelah ini pulang neng kamar kamu jawab sendiri ya. Saya bukan nama lo ya, nama setiap orang punya. Dari tinggal lihat akte, tapi karaktermu. Aku ini orang yang gini loh, siapa aku, siapa. Itu hubungannya sama kesadaran diri. Oke. Biasanya kalau orang tidak bisa jawab ini, terus dia menyambungkan dengan afiliasinya. Siapa kamu? Aku ini mahasiswa UIN, aku ini mahasiswa UNY, aku ini mahasiswa UMY, aku ini anaknya ini, aku ini mahasiswanya Pak itu, aku ini. Kalau kamu tidak bisa merumuskan sendiri, biasanya kamu nyari afiliasi. Tapi nyari afiliasi itu menunjukkan sebenarnya kamu masih bersandar. Tidak bisa jawab dirimu sendiri siapa. Maka ini kebutuhan eksistensial. Untuk kamu jadi dirimu sendiri, sebenarnya yang paling dasar adalah identity. Kamu sudah punya, mungkin hanya belum sadar saja. Ya kesadaran itu nanti bisa belajar lagi di Paulo Freire kemarin. Kan ada kesadaran mitis, ada kesadaran naif, ada kesadaran kritis. Biasanya yang masih bersandar-sandar tadi, aku muridnya siapa, aku pegawainya siapa, itu biasanya yang kesadarannya masih kesadaran naif atau kesadaran mistis. Jadi kita butuh identitas untuk bisa eksis. Identitas itu kan kalau kamu sadar, Pak, saya ini pinter nari loh Pak, itu kan kamu mengeksiskan dirimu dengan cara menari. Pak, saya ini orangnya suka ngomong Kak. Berarti kan kamu, ketika kamu kenali dirimu, kan kamu bisa menampilkan dirimu. Kalau kamu tidak kenal dirimu, kamu tidak bisa menampilkan dirimu. Atau menampilkan dirimu secara salah. Nanti levelnya masih murid, gayanya kayak guru. Levelnya masih jamaah, kamu nirunya kayak ustadz. Salah identifikasi. Jadi kenali dirimu yang pertama. Kalau kamu bisa kenal, kamu bisa eksis. Tuh. Jadi ini kebutuhan eksistensial. Saya tidak yakin juga kalian sudah ngerti, karena yang kayak gini-gini ini karena enaknya buat pengajian, buat ceramah, cuma dijalankan males. Oke. Mungkin masih mending zaman dulu kamu waktu-waktu SMA atau SMP yang nulis buku harian, terus masih curhat sama buku, itu mungkin masih mending. Kalau sekarang mungkin bisa terbantu dengan posting-postingmu di Facebook, di itu mungkin bisa kamu cek ya, aku itu orangnya tipenya kayak gimana. Itu bisa kelihatan. Tapi yang jarang posting ya bisa refleksi sendirilah. Mungkin nanti akhir tahun kamu silahkan cek identitimu itu apa sebenarnya. Oke, yang kedua, kalau sudah jelas identitas, kita butuh relasi. Termasuk cinta yang dijelaskan panjang lebar oleh Erich Fromm, itu sebenarnya kebutuhan eksistensial kita tentang relasi. Kalau bahasanya Erich Fromm yang lain, selain need for relatedness, adalah juga frame of devotion. Jadi manusia itu begitu jadi manusia, kan tadi ada dilema manusia dan binatang. Sebenarnya kalau dia ada di level binatangnya, tidak naik ke level manusia, itu sebenarnya mainnya kan dengan insting, itu masih dekat sama alam. Tapi ketika memilih jadi manusia, akalnya jalan, nuraninya jalan, imajinasinya jalan, maka dia berjarak sudah dengan alam, berjarak dengan binatang yang lain, maka dia khusus. Ini kan sekarang sendirian dia di tengah alam semesta, satu-satunya yang punya kualifikasi, punya kualitas tidak sama dengan semua makhluk yang lain, itu manusia. Binatang, tumbuhan,
Apapun makhluk selain manusia itu kan tinggal menjalani kodratnya. Manusia yang tidak. Itu makanya Allah menjadikan manusia khalifah dengan keistimewaan akal dan segala perangkat intelijensi. Itu tidak dimiliki oleh binatang, hewan, dan lain-lain. Akhirnya apa? Manusia ini sendirian di tengah alam semesta dengan intelijensinya. Karena sendirian, dia butuh relasi dengan yang lain sesamanya. Dia butuh terhubung. Tarzan itu karena dia sendirian di hutan, dia tidak butuh yang lain, tapi basis hidupnya kan insting kayak binatang. Begitu ketemu manusia, hidup lagi akal budinya, dia berjarak sudah sama hutannya, sama alam di sekelilingnya. Jadi setiap orang butuh eksis lewat jalur relasi, butuh yang lain. Ngaji ini kan juga kita saling butuhkan. Saya ada sendiri di sini ya tidak jalan. Atau kalian sendirian di situ juga kan tidak jalan. Atau yang datang satu aja, tidak ada yang lain juga tidak jalan. Kamu mesti ngeri kan kalau ngaji satu terus yang di depan situ satu. Rasanya kayak ujian skripsi nanti kan. Tidak enak, kamu butuh relasi. Butuh yang lain. Kamu jalan-jalan di mall kok dewean, tole iki ono. Kan tidak enak. Tetap butuh yang lain. Biarkan aku sendiri misalnya kamu kan terus dewe neng kamar, tapi seandainya nggak ada orang sama sekali di desa itu dianu, kamu juga bingung. Meskipun kamu bilang biarkan aku sendiri. Nanti kira-kira pagi-pagi kamu pengen sarapan, warung tutup, toko tutup. Tidak mungkin. Kamu tetap butuh yang lain. Tidak bisa orang kehilangan relasi. Kalau tidak ada relasi, kamu tidak bisa eksis. Sepinter apapun kamu, kepinteranmu itu kan manfaat ketika ada orang lain. Sejago apapun kamu, keterampilanmu itu manfaat ketika ada orang lain. Maka kamu butuh relasi. Need for relatedness. Oke, itu kebutuhan eksistensial yang kedua. Kebutuhan yang ketiga, kebutuhan transendensi. Need for transcendent. Transendensi itu melampaui diri. Kebutuhan transendensi itu kebutuhan untuk mengatasi level pasifmu. Level pasif itu level, tadi saya bilang kebinatanganmu tadi loh. Level kodrat. Jadi ketika intelijensimu hidup, yang kamu lakukan apa? Kan meninggalkan state of animal tadi, wilayah kebinatanganmu tadi. Mencintai, membenci, menyukai, tidak menyukai, menaklukkan, menundukkan. Itu kan kamu melampaui semua makhluk yang lain sebagai manusia. Itu namanya transendensi. Kamu butuh ini untuk eksis jadi manusia. Tidak cuma mengikuti kodrat. Kalau cuma mengikuti kodrat, pingin kawin ya begitu ada cowok ada cewek kawin gitu saja kan. Tapi terus kan kamu atur, ya jangan gitulah, diatur biar nggak ngawur sembarangan. Kalau mau ini pasangannya ini diresmikan, diumumkan, semua orang tahu, nanti yang nyari. Itu kan manusia yang ngatur. Kalau hewan kan tidak ada itu kodratnya, pingin kawin. Ya kawin aja, nggak mikir pasangan isopo, pokoknya cowok cewek sudah. Pingin ya sudah, apakah itu adiknya, ibunya, budenya, nggak peduli kan. Pokoknya kawin kan gitu nek hewan. Nek manusia kan enggak. Diatur, ditata, dirumuskan. Ini namanya transendensi. Mencintai, tidak mencintai, membenci, tidak membenci. Itu sebenarnya aspek transendensi. Ketika manusia ingin melampaui hanya sekedar level insting, level kodrat kebinatangannya. Yang peradabannya berkembang, yang situasi hidupnya berubah kan manusia. Kalau kamu lihat monyet zaman prasejarah dengan monyet sekarang masih sama. Yang berbeda manusia. Berarti apa? Untuk eksis manusia itu melakukan transendensi, melampaui dirinya.
Kalau manusia tidak melampaui dirinya, nenek moyang dulu ya sudah dapat gini, ya gini aja terus. Dan manusia tidak akan berubah. Kenapa sekarang berubah? Ada transendensi namanya. Jadi melampaui dirinya. Kerbau, sapi itu sejak dulu juga kayak gitu. Tidak ada kerbau kok sekarang punya teknologi bikin jaket, bikin sepatu. Tidak ada. Yang bisa manusia. Jadi sapi itu kadang tidur di luar, tapi kan dia tidak mikir, wah ini banyak nyamuk, enaknya bikin api. Yang bisa manusia. Yang menyelamatkan manusia. Mekanismenya masih mekanisme kodrati yang bukan manusia, tapi manusia yang bisa melampaui kebutuhan eksistensial untuk transenden. Orang merasa jadi manusia itu ketika transendensi. Ketika dia aktif menggarap hidupnya. Makanya kamu tidak perlu terlalu galau. Ini orang-orang kok senengannya benci-membenci sih. Oh, tidak apa-apa, wong manusia. Yang bisa membenci kan manusia. Tidak manusia, tidak bisa. Yang bisa mencintai juga manusia. Tidak manusia, tidak bisa. Itu di antara aktivitas-aktivitas manusia untuk melampaui dirinya. Jadi selama masih manusia, ya semua kegelisahanmu selama ini masih wajar. Oh, wajar wong menungso. Tadi saya bilang di awal ada gegeran antara yang mengucapkan dan tidak mengucapkan, ya biasa. Manusia memang begitu. Kalau binatang tidak ribut dengan itu. Binatang itu nggak pernah bahas, kita beda pendapat, tidak ada. Beda ya beda aja. Wong manusia apa-apa ya mesti dibahas. Dalam rangka apa? Transendensi. Dia ingin melampaui hidupnya. Terus ada lagi kebutuhan eksistensial adalah need for rootedness. Kebutuhan untuk mengakar. Bahasa letterleknya begitu. Jadi ini mirip kayak relasi tadi, cuma kebutuhan kalau tadi kan berhubungan, kalau ini berkelompok, berafiliasi. Ketika kamu kecil, kamu kan menyandarkan dirimu pada ibumu, bahwa aku ini anaknya ibu. Ada yang mengasuhmu. Nanti mungkin ketika kamu besar gini, mungkin ibumu beda. Bukan ibu yang mungkin gurumu, mungkin idolamu mungkin. Nah, itu namanya butuh akar. Pujaanmu mungkin, itu namanya butuh akar. Setiap orang untuk eksis dia butuh akar. Termasuk idola-idolamu, itu need for rootedness. Jadi orang butuh sandaran. Butuh inang dalam tanda petik. Kalau ya logikanya kayak ibu, cuma semakin usiamu tambah kan semakin peran ibu ini macam-macam. Mungkin zaman kamu sekolah-sekolah itu dulu guru-gurumu. Setelah kamu besar, idola-idolamu. Mungkin artis, mungkin ustadz, mungkin macam-macam. Nah, itu need for rootedness. Jadi kebutuhan untuk berakar, untuk menunjukkan bahwa kamu itu eksis. Oke. Terakhir ada kebutuhan eksistensial namanya kebutuhan orientasi, kerangka orientasi, need for frame of orientation. Ini framework. Framework itu kerangka berpikir. Ketika kamu hidup untuk eksis itu kan kamu butuh cara pandang, butuh kerangka berpikir. Ada yang merasa butuh ngaji filsafat, ada yang merasa tidak butuh, ada yang merasa ngaji ini sesat. Itu kan tergantung frame of orientation-nya. Loh iya loh enggak. Ada lah yang anggap ini sesat. Ya enggak apa-apa. Masuk harus seragam. Yang pakai seragam kan masih anak SD. Kalau kita ya jangan seragam. Biasa itu kan enggak seragam. Kan sudah mahasiswa. Kalau masih ada yang nuntut seragam berarti levelnya masih SD. Jadi
Orang macam-macam cara melihatnya sesuai frame of orientation-nya. Jadi kerangka berpikir, ya kalau tidak ada kerangka berpikirnya kamu tidak bisa menyikapi hidupmu. Ya macam-macam teori yang ada di kepala kita untuk menanggapi hidup. Ada yang gayanya eksistensialis, ada yang gayanya pragmatis, ada yang gayanya idealis, ada macam-macam kan gaya menyikapi hidup. Itu namanya frame of orientation. Ini kebutuhan-kebutuhan kita untuk eksis. Jadi kebutuhan eksistensial. Kamu sadari atau tidak, kamu butuh ini. Kamu mengejar ini. Karena ini kebutuhanmu. Jadi ini bukan sesuatu yang kamu usahakan. Wah, saya ingin eksis, Pak. Saya ingin enggak. Ini otomatis. Nggak ada orang yang enggak ingin eksis dalam tanda petik ya. Eksis itu bukan berarti tiap hari show. Tapi keberadaanmu diakui. Maka kamu butuh ini. Kebutuhan eksistensial. Dicueki itu kan tidak enak. Dianggap tidak ada itu kan tidak enak. Siapapun dia. Maka untuk eksis itu biasanya strategimu 5 ini. Frame of orientation, kemudian berakar, transenden, relasi, dan identity. Terus, jadi ini dasar teorinya itu. Sekarang kita lihat. Ada problem yang dihadapi manusia dalam hidupnya. Problem paling dasar, dan ini paling mudah dipahami. Tadi kan manusia itu ingin transenden, ingin melepaskan diri dari kebinatangannya. Ingin bebas menata hidupnya, mengkonstruksi dunia ini versinya. Nah, sejauh manusia ingin bebas, ada bandul terbaliknya. Semakin dia bebas, semakin dia kesepian. Jadi jangan salah, kalau kamu mengejar-ngejar kebebasan, nanti ada efeknya apa? Begitu kebebasan kamu dapat, kamu akan kesepian. Kenapa? Yang namanya bebas itu kan berarti tidak terkait dengan yang lain. Tidak ada yang ganggu, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang ngatur-ngatur. Itu kan berarti apa? Kamu lepas dari yang lain. Kalau dulu secara awal manusia itu kan lepas dari alam. Termasuk nanti bebas itu kan kamu tidak mau diatur orang, tidak mau, kamu ingin ngatur sendiri hidupmu. Efeknya apa? Kamu akan kesepian. Jadi less freedom, greater connectedness. Kebebasanmu berkurang, biasanya koneksimu semakin kuat. Orang lain itu kan menghalangi kebebasanmu. Makanya katanya Sartre itu kan hell is other people. Jadi semakin ada orang, kamu semakin tidak bebas. Jangan-jangan mungkin kamu sekarang kan bersila, jadi kesel loh kamu silo gitu terus mau selonjor, tapi tidak enak kalau selonjor yang di depanmu ketendang. Kurang ajar memang orang lain itu kan gitu. Jadinya adanya orang lain aku jadi tidak bebas. Kamu kesini kan harus dadak pakai baju, dadak padahal sumuknya kayak gini. Jadi hell is other people. Tapi memang resikonya itu. Kalau kamu ingin sangat bebas, hasilnya apa? Kesepian. Kalau kamu ingin bebas, mau minum nggak cuma kopi kayak gitu, tiap minggu kopi itu, terus kan bosen kamu. Mau sekali-sekali ganti apa gitu kan. Tapi ya di sini itu. Kalau nggak pengen itu, nggak ke sini, nggak usah bareng yang lain, bikin acara sendiri. Tapi kan kesepian. Jadi semakin kamu mengejar kebebasan, nanti ada resiko semakin kamu tidak sama dengan yang lain. Tidak bareng dengan yang lain. Jadi less freedom, greater connectedness. Ketika kebebasan berkurang, relasi keterhubungan bertambah. Padahal manusia itu benci kesepian. Jadi tidak enak sendirian, terasing, itu kan, teralienasi itu kan tidak enak. Kamu disebut alien kan juga tidak suka. Orang asing yang tidak sama dengan yang lain. Nah, situasi terasing ini
Biasanya orang milih satu di antara dua alternatif. Oke, gimana caranya saya tetap terhubung dengan yang lain, tapi kebebasannya tidak hilang. Itu nanti dirumuskan di konsep ketika dia ngomong tentang cinta. Orang cinta itu kan terhubung tapi tidak menghalangi kebebasan. Kalau kebebasannya dihalangi namanya bukan cinta. Dominasi. Jadi bersatu dengan orang lain tapi semangatnya cinta dan kerjasama. Jadi bareng-bareng untuk enak bersama. Tidak saling ngatur. Misalnya, lo ini kalau mau enak bersama kan bisa disepakati bareng-bareng. Oke, sekarang ngaji boleh selonjor, jadi jaraknya agak jauh biar ya ketika yang belakang selonjor, yang depan tidak ketendang. Itu kan bareng-bareng. Nah, itu namanya semangat cinta dan kerjasama. Atau biasanya alternatif kedua, orang yang takut kesepian, takut terasing, takut jauh dari orang banyak itu ngambil jalan kedua. Membunuh kebebasannya, patuh saja dengan situasi sosial di sekelilingnya. Apakah itu penguasa, apakah itu masyarakat. Sudahlah, manut saja. Tidak bebas juga tidak apa-apa, yang penting temannya banyak. Ini jalan kedua biasanya yang ditempuh. Jalan pertama agak berat tapi enak, kamu tidak kehilangan kebebasan. Jalan kedua, ya kamu akan kehilangan kebebasanmu, tapi resikonya ya kamu temannya banyak. Jadi koneksimu, relasimu luas. Resikonya kehilangan kebebasan. Orang tinggal milih mau pilihan yang pertama apa pilihan yang kedua. Karena sepi itu ndak enak, terasing itu ndak enak.